Halo sahabat budaya Indonesia, saya Bing Santoso, lahir dari Blitar, sekarang domisili di Surabaya. Nama lengkapnya Bing Santoso, Sarjana Seni Magister Pendidikan. Jadi saya ini sebenarnya terdampar. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena tahun 2009-10-an saya masih ingat betul bahwa saya sebelum 2010 itu saya bukan jiwa seni, bukan mempunyai minat atau bakat seni, tapi begitu saya dari SMP saya di Blitar, SMPN 3 Ponggok, itu ada yang menggiring atau mendorong saya sehingga saya sekolah di SMKN 9 Surabaya. Nah, dulu SMKN 9 Surabaya dan sebelumnya SMKI Surabaya, sekarang menjadi SMKN 12 Surabaya. Nah, di situ saya benar-benar terdampar. Kenapa? Karena baru masuk itu saya melihat, oh ternyata saya masuk di jurusan tari gitu. Nah, kenapa kok saya bisa masuk ke sini kan gitu? Itu karena ada beberapa guru yang mendorong ke Surabaya tersebut, sehingga saya mau nggak mau saya harus menekuni dan saya harus mempelajari dan saya harus sukses versi goal saya sendiri. Dulu saya belajar tari gagah itu saya sangat senang. Gagah gaya Surakarta, gagah gaya Jogja, gagah gaya Surabaya atau Jawa Timur khususnya, itu saya sangat senang sekali. Dan tari putri itu dulu saya sempat takut dan benci. Karena apa? Karena ya gender saya memang laki-laki dan saya harus belajar atau mempelajari secukupnya aja, tidak perlu masuk ke jiwa-jiwa perempuannya atau jiwa-jiwa tari putrinya atau masuk ke rasanya tari putri gitu. Jadi saya belajarnya cukup untuk mempelajari aja untuk tari putri, dan saya fokuskan untuk tari yang gagah, cakra atau agal atau berangasan atau beranyak seperti itulah. Nah, hingga sekarang bisa menciptakan beberapa tarian yang cakra dan gagah. Tarian yang saya ciptakan kurang lebih 30-an. Nah, itu ada tergolong beberapa tari bertema, tari kreasi, tari repertoar, drama tari, fragmen tari, atau bisa disebut sendera tari gitu. Nah, semacam seperti itu, kurang lebih 30-an lah gitu. Yang terakhir rilis itu kemarin Beranjang Kawat. Seni tari yang sedang saya tekuni sekarang itu, saya lagi fokus beberapa tahun ini fokus ke tari remo. Jadi gimana caranya tari remo ini bisa berkembang dan juga bisa dinikmati semua kalangan, selain dinikmati juga diminati itu. Jadi saya beberapa tahun ini fokus untuk menciptakan tari remo yang istilahnya perkembangan lah di era yang sekarang. Gimana caranya penonton atau semua kalangan itu bisa menikmati, selain menikmati juga meminati. Satu itu. Yang kedua adalah gimana cara saya merespon sosial media itu sebagai ruang atau media untuk belajar dan mengajar sebuah pikiran ke depan itu seperti apa, biar seni dan budaya khususnya seni tari ini bisa lestari dan dirawat atau dipupuk untuk biar kembang dan berkelanjutan, seperti itu sih. Makanya tari-tari yang saya tekuni dan saya ciptakan beberapa tahun terakhir ini, ada beberapa yang viral, ada yang juga yang trending sampai dinotis sama Bapak Menteri Nadiem Makarim, Kemendikbudristek, dan itu beberapa konten-konten tari remo. Remo dalam bentuk ruang kelas yang menyenangkan dan kolaborasi dengan beberapa teman-teman multimedia, khususnya teman-teman film, agar sinematografi dalam kamera dan juga gerakan itu bisa kolaboratif, dan tentunya gendingnya atau lagunya tetap menggunakan gamelan tradisional Indonesia. Jadi tari remo sendiri ini dulu
berkiprah atau pasarnya di terop atau ditombong-tombong dengan durasi panjang banget, dan itu sebagai tari sambutan. Nah gitu, tari sambutan biasanya di depan sebelum ludruk dimulai seperti itu. Nah di situ itu semakin kesini, era semakin berkembang seperti ini, dijadikan repertoar dan untuk bahan pembelajaran di sekolah-sekolah lembaga seni. Misalkan seperti kalau di Jawa Timur ada SMKN 12 Surabaya, sekolah seni terbesar se-Indonesia, dan juga perguruan tinggi STKW Surabaya, di UNESA Universitas Surabaya dengan fakultas sendera tasiknya seperti itu. Menurut saya tari remo ini harus dikembangkan dengan mengikuti zaman. Jadi tidak perlu kita kembali ke sejarah, itu perlu memang, cuman barang yang kita ciptakan nggak perlu harus menciptakan dengan barang-barang mayoritas 100% dari sejarah, tidak perlu menurut saya. Kita ambil esensinya, kita ambil spiritnya, kita ambil sejarahnya, agar kita tidak melupakan akar rumput tradisionalnya. Kita perlu mengembangkan dengan yang kekinian. Gimana caranya anak-anak muda atau gen milenial atau gen Z itu bisa mencintai, menyukai, dan mampu mencari tahu apa sih tari remo tradisional khususnya di Jawa Timur atau Surabaya dan sekitarnya itu. Nah itu kemasan-kemasan itu menurut saya perkembangan zaman itu patut kita beli. Seperti contohnya kita menggunakan katakanlah anak-anak di era sekarang ini nggak mau dengan durasi 1 menit sampai 9 menit atau bahkan 15 menit. Tapi mereka yang simple tapi elegan, katakanlah menciptakan tari remo dengan durasi 1 sampai 4 menit tapi beberapa jenis. Nah, di situ beberapa jenis itu akan mewakili beberapa etnis. Mungkin tari remo Jombang, atau tari remo Surabaya, atau tari remo versi Abing Santoso, atau versinya Munalifata, versinya Mbah Bolet, atau Ali Makassar, versi Madura, dan lain sebagainya. Nah, di situ bukan menyingkatkan materi tradisional, tapi lebih memadatkan hingga kelihatan simpel dan elegan. Untuk kedepannya biar bisa dinikmati semua kalangan itu tadi. Ya, menurut saya penting karena kita, apapun pergerakan kita di masa sekarang itu tidak luput dari orang atau sejarah. Jadi kalau Bung Karno bilang jas merah, jangan lupakan sejarah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Makanya itu tari remo itu bentuk apresiasi perjuangan dulu, teman-teman muda, teman-teman mungkin mbah-mbah kita dulu itu ikut berjuang untuk membela negara kita, membela darah kita, merah putih kita, untuk memperjuangkan hak-hak kita di negara kita. Nah, itu bentuk perjuangan yang dia implementasikan melalui tari remo. Nah, pentingnya kita belajar sejarah itu bahwa tari remo itu adalah spirit perjuangan untuk mempertahankan negara Indonesia. Gen Z ini perlu ruang. Mereka butuh lahan, mereka butuh tempat untuk apresiasi, di mana ruang-ruang ini terisi dengan ruang-ruang tradisional. Nah, ruang-ruang ini kalau kemasannya kekinian, Gen Z mereka akan masuk. Gen zilenial, gen milenial dia akan masuk, dan otomatis dia akan mempelajari, dia akan mencari tahu, tentunya dia akan semakin menyukai dan mencintai. Dari situ ke depan, insya Allah dari generasi ke generasi selanjutnya itu akan turun-temurun, dan mereka akan menemukan caranya sendiri untuk mengenalkan seni tradisional ini harus diapakan, harus dibawa kemana, harus dengan siapa, dan mencapai di titik mana sehingga seni tradisional ini tidak punah dan tetap lestari di tangan generasi.